pengukuran jangka panggul ya. Ini namanya jangka Martin ya, karena yang menemukan ini namanya Martin ya. Cara pegangnya ya, dua ujung jari ini melindungi ini ya, kemudian skalanya ini ditaruh di siku ya. Jadi spina distansia spinarum ya pada tulang spina iliaca kanan dan kiri ya, kita taruh ya. Nah, normalnya berapa? Nah, kita sambil lihat skala berapa ini pasiennya ini ya. Nah, terus kita catat, kita bandingkan dengan nilai normalnya. Kemudian untuk distansia cristarum nggak usah dilepas ya, tetap posisi kita begini, kita gerakkan ke depan sambil lihat skala, kita cari ke jarak yang terjauh loh kok kecil lagi, kita kembalikan ke jarak yang terjauh dari mana skalanya. Pas ini terjauh, berarti inilah distansia cristarum. Berapa nilai normalnya? 26,5. Nah, kalau pantulnya ini 26,5 ya. Normal. Kenapa? Nah, misalkan ini panggulnya dia ya. Spinanya yang mana? Ada yang tahu? Silakan ditunjuk. Yang mana? Ayo boleh. Depan. Dista ini. Ya. Yang mana? Spina itu yang mana? Apa kok Kak ditunjuk? Spina iliaca anterior. Ini mana menurutmu? Yang mana? Ayo tunjuk aja nggak apa-apa. Tuh. Yang lain? Ada betul? Yang mana? Itu. Oke ya. Apa sih? Oke, makasih. Apa sih spina iliaca anterior superior atau sias itu? Spina itu adalah tonjolan. Iliaca itu adalah bagian dari tulang usus, ya toh? Jadi anatominya. Bagian dari tulang iliaca atau tulang usus. Anterior itu terletaknya berarti depan, superior adalah atas. Jadi aja bingung iki po iki yo, iki po iki. Iki po iki. Apa tadi? Sias itu spina tonjolan. Berarti kita cari yang menonjol. Terus iliaca bagian dari tulang usus ya, tulang usus itu ini. Inilah tulang kelangkang atau tulang usus ya. Bukan ini, bukan ini. Bukan ini tepi atas simfisis ini, tulang simfisis. Kan tulang panggul itu kan ada berapa utama toh? 3 toh? Tulang usus, tulang kelangkang ya, terdiri dari tulang usus, tulang duduk, ya toh? Dan tulang kemaluan. Kemudian sakrum ya, ini yang lengkung ini sama coccygeus ya. Tulang kelangkang itu ada tulang usus ini, kemudian tulang duduk ini, tulang kemaluan ini, ya kan? Anterior berarti depan, superior atas, berarti yang ini yang atas. Nah kemudian, nah ini dia kita tempatkan nah, jadi kita tempatkan begini kan, di siasnya. Nah kemudian cristarum yang mana? Siapa tahu? Ayo, cristarum. Crista iliaca. Iliaca bagian dari tulang usus tadi. Crista adalah yang menempel dan menonjol. Crista iliaca. Ada yang tahu? Ayo. Jadi anatomi ini nggak lurus, nggak jelas. Sorry, udah balik. Sorry, Ya. itu juga please. Menurutmu yang mana? Juga. Ya? Crista itu adalah tulang yang menonjol dan menebal. Jadi setelah spina berarti crista. Nah
ini kan tonjolannya ada 4 toh. Depan itu ada atas bawah ya, kanan kiri ya. Belakang juga ada atas bawah kanan kiri ya. Ada sias, sip, siai, spisi ya. Kan itu kan singkatan sias itu berarti sini. Nah, berarti kalau sudah di sini ya udah. Ya, nggak usah dipindah. Tinggal geser aja ke ya, pista. Kok kembali ke sini kok malah kecil? Kembalikan lagi ke depan. Berarti ini adalah yang paling menonjol tadi. Nah, kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan nilai normal. Ya, paham ya? Nah, kemudian untuk distansia Pauli ya, atau konjugata eksterna dari tepi atas simplisis. Mana tepi atas simplisis? Yuk. Mana? Menunjuk? Iya, betul. Lebih bawah yang mana? Nah, jadi harus hafal ya anatominya. Jadi tepi atas simplisis, tepi bawah simplisis ya. Ramus kanan kiri ya. Terus ini kan arcus pubis ya. Ini foramen. Nah, dihafalkan ya. Nah, dari posisi ya. Dari tepi atas simplisis ke mana? Prosesus spinosus lumbar 5. Nah, prosesus spinosus lumbar 5 itu adalah bagian belakang dari promontorio ini ya, yang menonjol yang paling bawah sendiri. Nah, jadi supaya mudah ya menganalogkan ya, kalau ini saya guling-gulingnya jeblok itu ya. Nah, jadi dari ini ya, tepi atas simplisis ke lumbar 5 ya. Misalnya ini teman kamu ya, berarti dari sini ke lumbar 5 ya. Ya. Jadi nilai normalnya berapa? Boleh seperti temanmu ini berdiri seperti ini ukurnya, atau saat tidur disuruh tidur miring ya. Nah, kemudian distansia tuberum ya, dari tuber isiadikum kanan dan kiri. Mana tulang tuberum? Ayo, ada yang baru? Yuk, silakan tunjuk. Atau yang ini di depan mewakili lagi. Tulang tuberum, tulang duduk. Ya, tuber isiadikum adalah tulang yang paling menonjol dari bagian dari tulang duduk. Tulang duduk ini kalau kemaluan kan ini. Jadi kalau kita duduk itu yang nyangga ini, kanan dan kiri. Kan tuber tulang duduk itu ada 2 bagian ya. Tuber isiadikum kanan dan kiri, dan spina isiadika. Spina itu lagi menonjol, isiadika itu bagian dari tulang duduk. Pengertiannya juga ya. Posisinya adalah dosa recumbens, kaki ditekuk, kemudian kita tempatkan di antara pantat kanan dan kiri, bagian tengah. Jadi ini pas di bagian tulang duduk. Jadi ini punya harus berbaring, nggak bisa dengan berdiri ya. Kemudian coba kamu ganjel gitu ya, atau kamu duduk di ya. Ini menandakan arcus pubisnya luas. Artinya kurang lebih 90 derajat ya. Tapi kalau terlalu dekat ya, lingkup gini, misalnya 8 atau 10, berarti kan arcus pubisnya ini sempit. Otomatis nanti bayi itu nggak bisa keluar ini ya. Kan bayi itu masuk ke PAP ya, kemudian masuknya kan miring dulu gini ya, kemudian dia rotasi interna ya sampai dia tepat di bawah simplisis itu ujung kecilnya. Nanti kalau sudah tepat ujung kecilnya di bawah simplisis kan kelihatan ya. Nah, dari luar itu kelihatan bayinya, kepala bayinya ya, atau kroning istilahnya. Maka dia kalau sudah tepat itu dia akan dangak. Nah, mengadakan gerakan defleksi. Kalau ini terlalu sempit, otomatis dia nggak bisa dangak ya. Jadi defleksi ya. Nah, setelah defleksi dia akan kembali lagi muter ya, atau rotasi eksterna ya. Masih ingat pelajaran fisiologi ya. Nah, rotasi eksterna, kemudian eksklusi ya. Oke.
sini. Ya. Lingkar panggul kita gunakan midline ya. Dari mana? Dari tepi atas simfisis ke trochanter mayor. Trochanter itu adalah persambungan antara ini ya tulang pangkal paha dengan tulang panggul ya. Jadi kalau ini kan ada tulang pangkal pahanya yang bulat gitu ya, masuk ke sini ya. Nah, jadi dari tepi atas simfisis ke trochanter mayor ya, ini kita tandai, kemudian kita lepas ya, karena kita nggak mungkin digojeki terus ya depan ya. Jadi kalau sudah pada titik trochanter mayor kita lepas, tangan kita kembali ke pindah ke titik trochanter mayor, kemudian ke ini ya, ini ya, melewati spina ini ya, melewati spina ischiatica ya, kemudian ke lumbar 5 ya, kemudian balik lagi ke trochanter mayor ya, nah, kemudian melewati spina ya, ke tepi atas sisi lagi. Kemudian kita lihat berapa skalanya. Ini normanya adalah lebih dari 80 ya. Jadi oke, sebentar ya, misalnya temanmu ini ya, ini ya, tidak usah gini ya, dari tepi atas simfisis ke trochanter mayor ya, ini lagi persambungannya. Nah, ditandai melewati spina ya, kemudian ke lumbar 5 ya, kita yang muter ya, jadi pasiennya diam, kemudian ke trochanter mayor lagi ya, melewati spina ya, ke tepi atas simfisis ya, kemudian dibalik gitu ya. Jadi ini bisa dengan tidur ya, dikali setengah dikali 2, jadi setengahnya gitu ya. Ini ya misalnya tidur ini yang miring ya, jadi kali 2 atau dengan berdiri langsung kayak tadi ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan?